Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada malam hari ini kami ingin melanjutkan pembacaan kitab Usfuriyah halaman 20 hadis yang ke-24. Qauluhu al-hadisur rabi'u wal isruna an Anas bin Malikin radhiyallahu ta'ala anhu anin nabi. Bismillahirrahmanirrahim. Al-hadisu utawi hadis Al-hadisu utawi hadis ar-rabi'u kang nomor 4 opo hadis wal isruna lan 20. Wal isruna lan 20 iku an Anas bin Malikin den riwayataken saking sahabat Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu anin nabi saking nabi sallallahu alaihi wasallam. Saking nabi sallallahu alaihi wasallam dan riwayatakan opo annahu satuhuni nabi iku qala dawuh sapa nabi dawuh qala idza kana yaumul qiyamati nada munadin ainal murauna wa ainal mukhlisun ing dawuh iku ing dawuh idza kana ila akhiri idza kana ari kalaniti nemu apa yaumul kiamati dina kiamat nada muka undang-undang sapa munadin wong kang undang-undang munadin aina iku ing dalem endi aina iku ana endi al murauna utawi pira-pira wong kang riya al murauna utawi pira-pira wong kang riya wa aina lan iku ing dalem endi wa ainalan iku ing dalem endi al mukhlisuna utawi pira-pira wong kang padha ikhlas utawi pira-pira wong kang padha ikhlas kumu ngadeka sira kabeh wahatu lan nekanono sira kabeh a'malakum ing pira-pira amal sira kabeh wa khudhu lan ngalapo sira kabeh ujurakum ing pira-pira ganjarane sira kabeh min sayyidikum saking bendara sira kabeh saking Gusti sira kabeh sama qala dawuh sapa annabi nabi alaihi salam dawuh la nasiba lil mura'ina min a'malihim ing dawuh la nasiba ora ono bagian iku maujud lil muraina katwe pira-pira wong kang padha riya ora ono bagian min a'malihim saking pira-pira hale saking pira-pira amale murain kang saking pira-pira amale murang bisa syai'an orang bagian syai'an ing suwiji-wiji kang kidhe ila hasratan angin ketunan wa nadamatan tegese ketunan wa syaqawatan lan cilaka summa qala mukono lidawu sapa annabi alaihi salam dawuh ya bani Adam he anak turuni Nabi Adam al-ikhlas netepono sira ing ikhlas Bismillahirrahmanirrahim. Al-hadisu Rabi'u wal ishrun an Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu anin nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala idza kana yaumul qiyamati nada munadin ainal murauna wa ainal mukhlisun qumu wa hatu a'malakum wa khudhu ujurakum min sayyidikum. Di hadis yang ke-24 diriwayatkan oleh sahabat Anas bin Malik. Di sahabat Anas bin Malik tahu bahwa Rasulullah bersabda, qala idza kana yaumul qiyamah. Jadi besok pada hari kiamat.
Jadi setelah hari kiamat tiba, pada hari kiamat itu ada orang yang memanggil-manggil, yang bertanya, ainal muraun, di manakah orang-orang yang ria? Di manakah orang-orang yang ikhlas? Berdirilah semua dan datanglah membawa amal kalian masing serta ambillah pahalanya. Dan siapa mengambil pahala dari min sayyidikum, itu pahala dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dari Gustimu ambil dan minta pahala. Dari Rasulullah qala dawu sapa qala Nabi sallallahu la nasiba lil mura'ina min a'malihim syai'an illa hasratan wa nadamatan wa saqwatan. Tidak harus gimana? La nasib, bagi orang-orang yang ria di dalam amalnya, dia tidak akan mendapatkan pahala sama sekali, kecuali hanyalah penyesalan dan kesengsaraan. Untuk itu marilah kita di dalam beramal, kita itu amalnya itu habu, jangan sampai karena ria memamerkan amal, jangan. Kita itu benar-benar lillahi ta'ala. Kita beramal, kita buat sodako, itu kita itu jangan sampai karena ada sesuatu, karena ingin bantuan orang lain, karena minta imbalan. Orang yang beramal dengan ikhlas itu tanpa suatu imbalan apapun, tanpa suatu keinginan, nih itu ikhlas. Nah kalau kita beramal memberi pada orang dengan tujuan agar orang itu bisa baik pada kita, itu bukan ikhlas namanya. Kita itu masih mengharapkan pembalasan. Jadi ikhlas itu bukan seperti itu. Yang memang sulit untuk ikhlasnya pertama kali, dan memang pertama kali kita ikhlas untuk beramal dengan mungkin sulit. Ya, gimana ya? Kita amal pertama kali bukan karena ikhlas, karena ada sesuatu. Saya mau jamaah karena apa? Karena seperti di pondok. Di pondok itu mestinya kan harus sholat jamaah. Nah, di pondok itu satu peraturan, jangan sampai dilanggar. Nah, saya kalau mau berjamaah hanya karena takut disanksi, karena ini peraturan pondok, bahasa sama tidak ikhlas. Ya, sama pertama laksanakan karena itu kewajiban. Masa kita itu akan melakukan jamaah setiap hari 5 waktu hanya tujuannya takut disanksi, karena itu peraturan pondok, jangan. Saya rasa kalau kita sudah kulino, sudah terbiasa melakukan jamaah sholat nih 5 waktu di pondok pesantren, nah itu tidak berapa lama kita itu sudah terbiasa. Nah kalau sudah terbiasa maka kita jamaah itu bukan karena ini peraturan, khawatir diginikan, karena ingin dikatakan ahli ibadah, bukan. Itu kalau sudah terbiasa. Jadi pertama kali sekalipun kita itu bukan karena ya kita itu ya jalankan saja. Kita mau sodakoh sulit. Saya tidak bisa sodakoh untuk ikhlas, saya masih mau ikuti saja. Tapi ingat, jangan terus menerus. Kita beramal itu karena ada sesuatu, karena ingin imbalan, jangan. Saya rasa kalau kita sudah terbiasa, akhirnya kita itu tidak menghiraukan apa pembalasan, tidak menghiraukan sesuatu apapun. Itu kalau sudah terbiasa. Jadi dari Rasulullah gimana? Kalau kita amal itu dengan riya, kita itu tidak mendapatkan sesuatu apapun, tidak dapat sama sekali. Yang kita hasilkan kesengsaraan. Dari Rasulullah, qala Nabi alaihi salatu ya bani Adam al-ikhlasu al-ikhlas. Jadi kita dianjurkan agar supaya kita itu selalu ikhlas. Kita ibadah kepada Allah ikhlas, kita sedekah ikhlas, kita ya ikhlas. Dan
Jadi kalau sudah ikhlas kita tuh enak. Untuk seandainya kita itu, nah ini dalam pengajaran kita ikhlas, kita mengajar ikhlas, akhirnya kita dibayar berapa saja, ya terserah apa katanya. Oh saya tidak mau dibayar sekian-sekian, ya itu kan ya ikhlas. Bukan berarti kita itu dibayar, oh tidak perlu dibayar ya. Kita itu butuh makan. Kita kan butuh makan lah, makan. Bagi seorang pengajar kalau cuma ngajar, lah mau makan apa? Ya memang kita kan tidak mengharapkan, tidak usaha harus seperti tidak. Ya di samping kalau memang tidak mencukupi bayarnya, kita kerja yang lain. Nah, kan cuma seperti ini. Jadi ikhlas itu sangat penting bagi kita. Melakukan sesuatu apapun, jalankan dengan rasa ikhlas. Bukan karena suatu saya ingin dapat bayaran, saya harus seperti ini. Nah memang kita kan kerja, saya tuh kerja di pabrik, yang kita kan butuh bayaran. Bukan berarti saya itu mau kerja di pabrik itu bayaran, berarti itu tidak ikhlas. Nah namanya yang kerja, kita itu butuh makan, butuh membiayai keluarga. Teleniki sholat kita ikhlas. Jadi kalau ikhlas itu gampang. Waqala lan dawuh sapa an-nabi alaihi salatu alaihi salam, nabi alaihi salam dawuh inna akhwafa ma akhafu ala ummati asyirkul asghar. Qalu ya Rasulullah mal masyirkul asghar? Qala an-nabi ar-riya. Ing daw inna akhwafa ma akhafu ala ummati, inna akhwafa ma satuhuni luwih ngawatiraken barang, inna akhwafa ma satuhuni luwih ngawatiraken barang silai ma akhafu kang kuatir sapa ingsun, akhafu kang kuatir sapa ingsun ing ma ala ummati ing ngatasi umat ingsun iku asyirku syirik al asgharu kang cilik apa syirik. Al asgharu kang cilik apa sekolah. Qalu matur sapa sahabat, ya Rasulullah ya Rasulullah, masyirkul asghar ma iku apa, wa malan iku apa asyirku utawi syirik al asghar kang cilik apa syirik. Qala dawuh sapa an-nabi alaihi salam, nabi alaihi salam, ar-riya'u ing daw ar-riya'u utawi syirkul asghar iku riya, ar-riya'u utawi syirkul asghar iku riya. Qala yaqulu dawu sapa Allahu ta'ala, Allah ta'ala lahum maring umat daw yauma yujazil ibada bi a'malim idhabu ilal ladzina kuntum turauna lahum hal tajiduna fihim khair ing daw lahum ila akhir. Qala dawu sapa ta'ala lahum maring umat daw ma'a yauma dawu yauma yujazi ing daw yauma yujazi ing dalem dina nimbales sapa Allah al ibadah ing pira-pira kawula. Yauma yujazi ing dalem dina nimbales sapa Allah al ibadah ing pira-pira kawula, bales bi a'malim kelawan pira-pira amal ibad, kelawan pira-pira amal ibad. Idhabu budhalo sira kabeh, idhabu budhalo sira kabeh ilal ladzina maring wong akeh, silai alladin kuntum kang ono sira kabeh, kuntum kang ono sira kabeh lahum iku turauna padha pamir sira kabeh, iku turauna padha pamir sira kabeh lahum maring alladzina, lahum maring alladzina hal tajiduna apa to nemu sira kabeh, hal tajiduna apa to nemu sira kabeh fihim ing dalem ibad, fihim ing dalam ibad khairan ing kebagusan, khairan ing kebagusan. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala an-nabi alaihi salam inna akhwafa ma akhafu ala ummati asyirkul asghar. Ti Rasulullah dawuh
inna akhwafa ma akhafu ala ummati asyirkul asghar. Terus yang saya khawatirkan kepada umat saya adalah perbuatan syirik yang kecil. Ini yang dikhawatirkan, sangat mengkhawatirkan kepada Rasulullah, perbuatan syirik yang kecil. Akhirnya para sahabat, ya Rasulullah, masyirkul asghar. Di para sahabat matur, ya Rasulullah, apakah syirik yang kecil itu apa? Jawabnya Rasulullah, qala Nabi alaihi salam ar-riya. Syirik yang kecil adalah riya, melakukan sesuatu yang termasuk. Coba kita itu ini kalau riya kan seperti ini. Kita itu sholat, saya mau sholat duha bukan karena Allah. Kalau kan ikhlas itu karena Allah. Saya sholat duha kenapa? Agar supaya saya itu dikatakan ahli duha, agar supaya saya itu dikatakan orang yang ahli ibadah. Itu riya namanya. Nah, termasuk kadang-kadang gini, ini masuk juga. Kita mau, seumpama kita itu mau sholat gak jadi, kenapa gak jadi sholat? Saya mau sholat doang gak jadi, kenapa? Karena ada orang itu, saya malu. Nah itu namanya bukan, itu namanya kan sama dengan riya kita itu. Akhirnya masa mau sholat duha karena ada si A gak jadi. Kalau kita sholat benar-benar karena ada si A atau tidak, mesti kita itu akan melaksanakan juga. Kadang-kala yang sering terjadi apa? Yang sering terjadi di dalam masalah riya itu adalah masalah sodako. Kadang-kala kita sodako ingin imbalan. Ketika kita itu sering memberi sodako kepada satu orang atau lebih dari satu, kemudian kita itu butuh pada orang, tetapi orang itu tidak bisa dengan 1000 alasan. Hanya kita hanya bilang, saya itu sudah berbuat baik pada kamu. Nah itu apakah bukan riya namanya? Berarti memberinya tadi itu bukan karena benar-benar lillahi ta'ala. Kalau karena Allah, entah orang itu ketika kita minta tolong mau atau tidak, itu terserah, itu urusan mereka. Ya kalau orang itu kan memang butuh pertolongan. Tapi yang saya maksud di sini, ketika kita memberi sesuatu, jangan sampai harapan kita itu apa? Harapan kita itu agar orang itu baik kepada kita, jangan sampai. Kadang-kadang kan di sini letaknya, sering memberi sesuatu kepada orang, ngasih terus, tapi di saat orang yang diberi itu seakan-akan tidak punya rasa terima kasih, kita sakit hati. Nah itu namanya bukan ikhlas. Karena kalau ikhlas, entah orang itu yang diberi baik pada kita atau tidak, nggak jadi masalah. Yang lebih mudahnya gimana? Kalau sodakoh niatnya lillahi, mudah, tidak mengharapkan sesuatu. Kita niat sodakoh itu pahalanya berikan kepada Rasulullah, berikan kepada keluarganya, kepada guru-guru kita. Kalau bisa kita itu juga hadiahkan kepada semua orang Islam. Nah kalau seperti itu enak. Orang itu saya kasih pahala, saya nggak kenal, diberikan pada orang saya semua. Kita sodakoh, pahalanya diberikan, dikirimkan kepada Rasulullah, kepada keluarganya, kepada saudara-saudara yang sudah meninggal dunia, dan kepada semua orang Islam. Itu tidak mengurangi pahala pada kita. Justru kita itu lebih banyak hadiahnya, dapatnya lebih banyak. Nah kalau kita sodakoh, hadiahnya, pahalanya niat diberikan kepada, masa kita masih punya harapan sesuatu? Saya rasa tidak. Kenapa? Sudah diniati kepada Rasulullah, pahalanya sudah diniati buat keluarga yang sudah meninggal dunia. Terus kita itu apa lagi? Masih mengharapkan pembalasan dari orang,
masih menginginkan orang itu baik kepada kita, jangan sampai. Nah di sini jadi paling mudah sedekah yang akhirnya tidak menimbulkan riya, kita itu hadiahkan saja pahalanya kepada, kalau kepada Rasul saya agak berat, ya pada keluarganya berat, ya jangan hidup. Nah, gitu. Ya kalau kita sedekah, kita itu yang penting sedekah. As-sedaqatu daf'ul bala. Sedekah itu sedekah tersebut bisa menolak mara bahaya. Nah kadang-kala orang itu menilai itu ahli sedekah, kenapa orang itu sering kena musibah, berarti orang itu tidak ikhlas. Belum tentu. Jadi kita tidak perlu mengomel orang itu sudah ahli sedekah tapi selalu kena musibah, berarti itu tidak ikhlas. Bukan seperti itu juga. Kita harus sadar Allah di dalam mengangkat derajat hambanya, bagaimana Allah itu mesti memberi ujian, memberi cobaan kepada orang tersebut. Allah mengangkat derajat manusia bukan cuma diangkat tanpa diberi cobaan, nggak ada. Mesti kita itu akan melalui rintangan, diberi. Kalau kita mampu, maka kita akan berhasil. Kalau kita tidak mampu, ya kita yang nggak dapat apa-apa, tentu saja. Ini jalan yang sangat mudah sedekah kalau ingin tidak jadi riya di sini. Bismillahirrahmanirrahim. Yaqulu da'us sapa Allahu ta'ala, Allah ta'ala lahum maring umat da'u ibad yauma yujazi ing dalem dinane bales sapa Allah al ibadah ing pira-pira kaula bi a'malim kelawan pira-pira amale ibad. Ilhabu budalo sira kabeh, ilhauna padha pamir sira kabeh. Tidak Allah besok jadi pada hari pembalasan. Jadi semua yang ini yauma yujazi al ibad bi a'malihim, dengan beberapa amal. Jadi pada hari pembalasan ini di mana orang itu akan diberi amalannya baik, dapat amal yang baik. Idhabu dari Allah gimana? Idhabu, pergilah kepada orang-orang yang riya, okay? Idhabu budalo sira kabeh ilal ladina maring wong akeh kuntum kang ono sira kabeh iku tarauna padha riya kabeh. Yen iki kok ngono. Saya ulangi. Yaqulullah lahum yauma yujazil ibad bi'amal idhabu ilal ladina kuntum turauna lahum hal tajiduna fihim khaira. Pada hari pembalasan, Allah itu dawuh kepada hambanya pada hari pembalasan, pergilah, lihatlah kepada orang-orang yang riya, apakah mereka itu menemukan kebaikan
Jadi saya ulangi, yaqulullahu ta'ala lahum yauma yujazil al-ibad bi a'malihim. Jadi pada hari pembalasan. Jadi ketika Allah itu memberi membalas amalan-amalan hambanya itu, Allah tahu pergilah kepada orang-orang yang riya. Nah, itu artinya gimana? Kita itu melihat, lah apakah orang yang riya amalnya itu akan mendapatkan sesuatu kebaikan? Tidak. Jadi tidak akan. Tadi kan sudah dari atas sudah disebutkan. Orang yang amalnya karena riya, maka tidak akan mendapatkan sesuatu kebaikan apapun. Dia hanya akan mendapatkan suatu penyesalan, suatu kesengsaraan. Itu jadi orang yang beramal hanya karena riya nggak dapat sesuatu amal. Jadi ini peringatan kepada Allah. Jadi agar supaya kita itu gimana? Kita itu bisa beramal, tidak bisa beramal ikhlas. Jadi dawe Allah lahum yaqulullahu ta'ala lahum yawma yujazi al-ibad bi'amali idhabu ila alladhina kuntum tura'una lahum hal tajiduna fihim khairan. Agar supaya kita itu gimana? Kita itu di dalam beramal tidak menjadi orang yang lihat. Lihatlah orang-orang yang amalnya, apakah orang itu mendapat satu kebaikan? Tidak. Hal tajiduna fihim khairan. Apakah kamu menemukan suatu kebaikan pada orang tersebut? Apakah kamu menemukan suatu kebaikan kepada orang yang karena riya? Isinya apa? Yang nggak dapat, tidak mendapatkan, tidak bisa kita temukan kebaikan sedikit pun kepada orang yang riya. Jadi untuk itu marilah kita bersama-sama berusaha agar supaya di dalam beramal kita itu benar-benar karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi saya ngomong ya tadi itu. Ya memang orang yang beramal karena Allah langsung itu nggak mungkin bisa, namanya manusia. Yang namanya manusia ya manusia itu, coba kita itu punya nafsu. Nafsu itulah yang menyebabkan kita itu bisa melakukan kemaksiatan, melanggar hanya karena nafsu. Karena nafsu itu kan mengajak kita bukan pada kebaikan. Nafsu itu mengajak kita pada perkara yang tidak baik. Hawa nafsu sebenarnya sebelum, jadi pertama kan sebenarnya masalah nafsu itu Allah itu sudah menawarkan kepada semua. Tidak ada kepada malaikat tidak mau, kepada enggak mau manusia menerima. Jadi nafsu itu memerangi nafsu sangat besar, mengucapkan mudah, melaksanakan berat. Kok bisa berlangge? Rasulullah makhluk yang paling mulia, makhluk yang dijamin masuk surga oleh Allah. Itu Rasulullah pada waktu Rasulullah ini zaman pada waktu Rasul itu sudah pulang dari peperangan yang sangat besar. Rasulullah dawuh kepada para sahabat bahwa kita pulang dari peperangan, tapi habis ini kita akan menghadapi peperangan yang lebih besar lagi. Para sahabat mendengar dawuh Rasulullah itu terkejut. Nah, ini peperangan yang sangat besar. Matur para sahabat, ya Rasulullah, peperangan apa lagi yang lebih besar daripada ini? Sudah peperangan yang sangat besar, apalagi? Jawabnya Rasul, memerangi hawa nafsu. Memerangi hawa nafsu itu sangat sulit sekali. Nah, hawa nafsu kan keinginan kita. Nah, hawa nafsu kan getaran di hati kita. Seperti kita sekarang, saya itu ini sudah waktunya saya itu masuk, waktunya saya waktu sholat.
Nah, saya ini harus sholat dulu atau bagaimana? Atau saya itu istirahat dulu atau bagaimana? Nanti kan apa kata nafsu? Oh, istirahat dulu. Nanti ada ini lagi. Seperti itu. Nah, memerangi seperti ini sangat berat sekali. Terutama yang paling berat apa? Menghindar ajakan hawa nafsu dari apa? Dari manggang sate. Ngerti? Dari manggang sate apa? Dari ghibah. Ini sangat sulit. Ghibah itu apa? Ngerasain itu apa? Ghibah itu adalah membicarakan orang sesuai dengan fakta. Itu ghibah. Nah, ketika orang itu mendengar, orang itu akan marah. Oh, seperti si A tadi malam melakukan hubungan suami istri, padahal itu orang lain. Nah, kita bilang memang benar si A tadi melakukan, kita bicara kepada orang lain, gimana? Dosa itu adalah ghibah. Kalau membicarakan orang lain tidak sesuai dengan fakta, itu namanya berbohong. Bukan ngerasani, bukan. Lah ini sulit nih. Sulit, sangat sulit. Ya ini kenapa? Ya hawa nafsu inilah yang mengajak kita seperti itu. Bismillahirrahmanirrahim. Dari kami cukupi sekian. Apabila ada kekurangannya, kami sebagai manusia yang dhaif, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhir kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.